Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar Akidah Akhlak kelas 9 bab 6 dengan tema menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Sebelum pembelajaran kita mulai, baiknya kita berdoa terlebih dahulu, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan mudah-mudahan kita semuanya juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya antarkan bi barakatul Fatihah bi syafaati Rasulillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku semuanya, di bab 6 ini ada peta konsep yang diantaranya yang A adalah pengertian dan ciri-ciri remaja, yang B ada pergaulan remaja menuntut Islam, yang C contoh-contoh perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja, yang D dampak negatif perilaku menyimpang dalam pergaulan, dan yang E hikmah akhlak terpuji dalam pergaulan remaja, dan yang terakhir tentunya adalah kita akan melakukan evaluasi. Dalam pengertian, masa remaja adalah masa transisi antara usia kanak-kanak dengan usia dewasa. Seorang psikolog asal Prancis bernama Alfred Binet dalam buku Psikologi Keagamaan karangan Zakiah Darajat tahun 1977 mengemukakan bahwa kemampuan untuk mengerti hal-hal yang abstrak baru sempurna ketika seseorang berumur lebih kurang 12 tahun. Kesanggupan untuk mengambil kesimpulan yang abstrak dari fakta yang ada kira-kira mulai 14 tahun. Karena itu, pada usia 14 tahun ke atas, remaja seringkali menolak hal yang menurutnya kurang masuk akal dan kadangkala menyebabkan mereka menolak apa yang dulu diterimanya. Jadi, usia remaja antara 17 tahun sampai 21 tahun. Ciri-ciri remaja yang pertama adalah remaja tersebut suka membantah atau suka menentang atau juga suka menolak dan memberontak. Ciri yang kedua adalah suka berangan-angan atau berimajinasi. Ciri yang ketiga adalah cenderung pendapatnya merasa benar. Ciri yang keempat, rasa ingin tahunya besar. Yang kelima adalah banyak kemauannya, dan yang keenam suka memperhatikan dan diakui perannya. Yang ketujuh, masa mencari jati diri, dan yang kedelapan adalah selalu ingin dituruti keinginannya. Yang kesembilan, suka menggubu-gubu atau istilahnya adalah kurang hati-hati. Yang kesepuluh, cenderung sulit diatur. Yang ke-11 biasanya berpikir spontan, dan yang ke-12 adalah kepribadiannya agak unik. Dengan istilah lain adalah ada-ada saja. B. Ada pergaulan remaja. Ada pergaulan remaja yang pertama adalah menjaga sopan santun. Walaupun pergaulannya sesama remaja, seusia ataupun usia di bawahnya atau di atasnya, kita setidaknya selalu bersikap dan menjaga sopan dan santun. Yang kedua, mengerti dan memahami. Jikalau kita selalu memahami dan mengerti keadaan orang lain, teman, remaja, maka pertemanan itu akan langgeng atau pertemanan itu akan harmonis, akan terjaga selalu. Yang ketiga, selalu mengajak ke arah kebaikan, lebih-lebih mengajak untuk menambah rasa keimanan dan keislaman kita. Yang keempat, lapang dada dan suka membantu.
walaupun kita ini mendapatkan musibah atau melihat musibah, ketika mendapat musibah kita selalu berusaha untuk lapang dada, dan ketika kita melihat teman kita yang mendapatkan musibah kita berusaha untuk membantu. Dan yang kelima adalah berlaku jujur dan adil. Jujur dan adil ini selalu kita biasakan dari sejak dini, sehingga ketika kita kelak dewasa menjadi seorang pejabat atau menjadi orang yang penting dalam hal-hal segala lini, kita sudah terbiasa melakukan, yaitu bersifat jujur dan adil. Dan yang keenam adalah selalu berlomba-lomba mencari ilmu, selalu semangat dan selalu termotivasi dan memotivasi diri kita sendiri dalam menggapai cita-cita kita. Kemudian yang C adalah contoh-contoh perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Yang pertama adalah minuman keras dan judi, ya, khamr. Minuman yang memabukkan menjadikan si peminumnya tidak terkendali pikiran dan sikapnya, sehingga menyebabkan perilaku-perilaku menyimpang yang merugikan orang lain dan bahkan dirinya sendiri. Perilaku yang menyimpang yang kedua adalah pergaulan bebas antar lawan jenis, atau istilahnya sekarang adalah pacaran. Menjalin hubungan khusus antar lawan jenis, mungkin ada yang sesama jenis, dengan maksud bersenang-senang karena hawa nafsu belaka. Kemudian yang ketiga adalah tawuran. Tawuran ini dipicu oleh konflik antar kelompok yang ditandai aksi menyerang satu sama lain yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Yang D, dampak negatif perilaku menyimpang dalam pergaulan. Yang pertama adalah bagi diri sendiri, akan dilabeli sebagai remaja kurang berguna. Yang kedua, kurang mulia di mata Allah. Yang ketiga, memendam rasa malu yang sulit dihilangkan. Yang keempat, kurang dipercaya dalam keluarga dan pergaulan. Yang kelima, menjatuhkan diri sendiri. Dan yang keenam, dianggap imannya masih lemah. Yang terakhir, yang ketujuh adalah mempermalukan orang tua dan sekolahnya. Kemudian bagi orang lain atau bagi lingkungan, tidak dapat kenyamanan bagi orang lain. Yang kedua, kurang disenangi dalam pergaulan. Yang ketiga, menyedihkan hati orang tua dan keluarga. Yang keempat, tidak mendapatkan pengakuan dari orang tua, dari orang lain. Yang kelima, teman dan tetangga malas mendekat. Dan yang keenam, tidak pantas sebagai contoh bagi orang lain. Dan yang ketujuh adalah orang lain ketakutan dipengaruhinya. Cara-cara menghindari perilaku menyimpang kenakalan remaja. Yang pertama adalah selalu birrul walidain, atau taat kepada perintah kepada orang tua. Yang kedua, meningkatkan ibadah dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, aktif dalam kegiatan keremajaan di lingkungannya. Yang keempat adalah mengembangkan potensi diri secara positif. Yang kelima adalah banyak bergaul dengan teman yang berakhlakul karimah. Adapun hikmah akhlak terpuji dalam pergaulan remaja, yang pertama adalah dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua adalah meneladani sifat Rasul yang memiliki akhlak mulia. Yang ketiga adalah hidup lebih tenang dan tentram. Yang keempat, jauh dari kemaksiatan. Dan yang kelima, dapat kepercayaan yang baik. Dan yang terakhir adalah patut menjadi teladan di lingkungan masyarakat. Baik, terima kasih anak-anakku. Itu materi yang dapat Bapak sampaikan. Yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi yang pertama adalah anak-anak nanti bisa mengerjakannya. Yang pertama, bagaimana sikap kalian jika seandainya dalam pergaulan remaja timbul geng-geng atau kelompok remaja yang mengajak menyerang kelompok remaja lainnya demi persahabatan? Jelaskan pendapat kalian.
Dan yang kedua adalah bagaimana sikap kalian jika ingin berkenalan dengan teman baru yang lawan jenis. Oke. Nanti jawabannya diupload menggunakan LK, lembar kerja di Google Classroom. Nanti Bapak akan menyediakannya. Demikian anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang hebat, menjadikan madrasah kita hebat, bermartabat, dan kalian menjadi siswa madrasah jujur dan berprestasi. Terima kasih, dan Bapak akhiri akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.